Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat ba'd. Jamaah salat subuh dan pengawasan pagi yang hormati. Alhamdulillah kula panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat sehingga kula panjenengan sami saged nglaksanakaken salah setunggalipun aktivitas ketika ada sehat walafiat boten wonten halangan setunggal menapa. Shalawat wa salam mugi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun pinjam wonten yaumil kiamah. Mugi-mugi kita termasuk golongan yang kabeh pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dihormati, kadang niki wau napa suasana pun didesain kangge nyiapke Ramadan. Dan berbagai kegiatan insyaallah dalam rangka menyambut Ramadan. Artinya kita harus bahagia dengan kehadiran Ramadan. Seneng wae kehadiran. Enten sing Ramadan malah susah. Enten betul. Kita yang betul-betul ini senang menyambut Ramadan saja itu kita sudah bahagia, sudah dapat pahala, apalagi nanti Ramadannya dikerjakan dengan baik. Tapi sebelum itu saya mau cerita. Kemarin ada kejadian unik tapi nyata. Jadi ada rapat takmir masjid menjelang Ramadan, menyiapkan Ramadan. Karena masjidnya kecil, itu kan biasanya ditambahin kacang, ditambahin sewaki kacang. Ada satu pengurus yang nyeletuk ini, kacangnya nyewone seminggu ya mas. Nah, kok seminggu toh mbak? Pongkosnya 30 dino. Nah, biasanya itu baru seminggu ya balik sepi beli maksudnya mas. Niki nyata. Hati-hatinya prediksi pengurus itu sudah berprediksi bahwa ramenya jamaah itu nanti pas awal-awal saja memasuki minggu kedua itu sudah mulai balik lagi. Makanya jari mubadir dipasang tekan sesaksi. Ini kasus. Maka penting kita evaluasi dulu. Nanti di awal Ramadan itu banyak orang yang berbondong-bondong ringan langkahnya menuju ke masjid. Itulah yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Wong dibuka kabeh atine dulu sregep ibadah. Gitu. Bahkan biasanya belas orang tahu neng masjid itu, tunggu neng masjid. Itu Ramadan. Uniknya Ramadan itu termasuk sih. Belas orang tahu ngapa namanya tarweh. Orang tahu buka Quran. Orang tahu sedekah malah jadi lumo. Itulah Ramadan. Neng kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, nanti kasusnya kasus tadi niku berlaku nih mau sedikit top. Maka tema kita pagi ini saya mau menyampaikan bagaimana menjaga semangat menjalani Ramadan yang awal bulan tadi bisa terus berlanjut sampai akhir. Itu temanya hari ini. Menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan agar tidak berguguran di tengah-tengah Ramadan bahkan sampai di akhir Ramadan. Bisa dipahami. Maka ada satu tips agar kita tidak sembrono menjalani Ramadan. Itu kita perlu baca dulu beberapa hadis. Yang pertama,
Bukan hadis, ini ayat-ayat yang biasa dipakai dalam Ramadan itu. Biasanya Ramadan itu Al-Baqarah ayat 183. Itu hafal kabeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini masyhur, hampir semua hafal. Tapi saya mau mencoba melihat dari sisi bahasa. Bapak Ibu, ayat ini kalau kita mau berpikir lebih dalam, itu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Artinya sing dikon poso niku mung wong sing iman kok. Sing ora iman monggo rasa poso. Hanya orang beriman yang bisa berpuasa. Apakah orang Islam itu terus iman? Kata betul sing Islam itu mboten poso. Enten betul. Nek mboten percaya mungkin dibuktikan. Saya pernah mengamati, memang tak amati beberapa tahun. Yang terus orang pecel yatim bodoh atas ini. Ini kemudian memang titeni mungkin poso itu tambah rame tambah sepi. Coba titeni ini. Saya karena tiap hari lewat situ, karena saya ngajar di Sukoharjo, rumah saya tambah rame. Pertanyaannya, apakah mereka sing jajan peneliti mboten Islam? Pertanyaannya, orang Islam. Dan yang lebih miris bagi saya, itu seolah-olah ini bukan Ramadan, karena keluar masuk itu sambil pegang itu koyo biasa banget, kebal di pinggir jalan, mobil banyak sekali, ada truk-truk, ada mobil-mobil halus-halus banyak sekali. Fenomenanya seperti fenomenanya. Berarti mereka yang tidak mau dipanggil oleh Allah untuk berpuasa berarti bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang iman. Ini hati-hati. Taruhan iman. Nek enek wong Islam masuk bulan Ramadan kok gak gelem poso tanpa alasan, dia tidak kategori yang dipanggil. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, berarti dia tidak mau disebut orang beriman. Ya, jadi betul. Anak-anak kita pahamkan sampai taruhannya keimanan kita. Karena yang dipanggil hanya orang beriman. Ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Nek sing tau mondok masih la'alla itu disebut harfut tarojihah, huruf yang digunakan untuk pengandaian. Tapi ngapunten, agar menjadi bertakwa itu la'alla tadi itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak diikuti dengan usaha yang maksimal. Artinya nek mung sekedar poso-posoan, melu konco niku poso, tidak ada usaha yang lebih kuat lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, maka target la'allakum tattaqun tadi tidak bisa tercapai. Ini penting. Maka puasa itu tidak sekedar hanya menahan lapar dan haus, tapi harus diikuti dengan berbagai macam ibadah, serangkaian ibadah yang lainnya, agar benar-benar target la'allakum tadi tercapai. Yang kedua, agar kita tidak sembrono menghadapi Ramadan. Yang kedua, ada satu hadis ini sudah masyhur hadis ini. Jadi Rasulullah SAW itu pernah naik mimbar. Itu di setiap langkahnya di mimbar itu beliau berhenti dan ada yang melihat beliau itu mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Pernah dengar ya? Ini udah masyhur sekali. Ada tiga yang diambil Rasulullah, tapi saya membahas satu saja. Kemudian habis itu ditanya oleh sahabat, kemudian Rasulullah menjawab, Atani Jibril, saya didatangi Jibril. Kemudian beliau mengatakan begini, Rahima'an furajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfara.
Ini kata Jibril, kemudian diamini oleh Rasulullah. Disebut orang yang celaka, orang yang merugi besar ketika datang Ramadan dan dia hidup di bulan Ramadan itu, kemudian sampai Ramadan berlalu kok dia tidak dapat ampunan, itu disebut celaka. Wis ketemu Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa ampunan. Harus dengan cara apa lagi Allah memberikan kesempatan untuk memberikan ampunan? Kan begitu. Nek Ramadan yang datang itu tidak bisa menggerakkan hati kita untuk taat kepada Allah, harus dengan cara apa lagi Allah menggerakkan kita? Kan begitu logika. Nah, ini monggo hati-hati. Kemudian yang kedua, yang ketiga, hadis yang cukup masyhur kita jadikan pedoman untuk hati-hati dalam menjalani Ramadan itu ada hadis begini. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kathah sanget tiyang ingkang poso ning boten angsal napa kecuali mung lapar dan haus. Artinya apa? Puasanya mung sekedar poso tok, tidak dapat pahala. Ini bahaya. Wis bajut dilakoni gawe esuk kan sore tapi tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang mau kita bahas. Maka tadi yang sudah saya sampaikan, agar puasa kita semangatnya tetap terjaga sampai akhir bulan, maka ada beberapa tips yang saya ambil dari beberapa buku. Yang pertama, kita harus berdoa. Doa ini sebetulnya tidak dispesifikkan untuk bulan Ramadan, tapi maknanya bisa membuat semangat Ramadan itu tetap hadir. Satu, Bapak Ibu, ada doa yang saya yakin jenengan sudah hafal karena doa ini biasanya dibaca setelah selesai sholat. 3 doa yang saya sampaikan ini kalau bisa selama bulan Ramadan ampun ditinggal. Maksudnya terus dibaca agar tujuannya tadi agar semangat Ramadan itu tetap terjaga sampai selesai. Apa doa yang pertama? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa nih? Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan, jangan engkau plesetkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah dengan datangnya Ramadan ini ya Allah. Nikmat semangat Ramadan ini ya Allah yang kau berikan, jangan kau plesetkan lagi. Artinya biar semangat Ramadan ini tetap terjaga. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga tetap terus diberikan rahmat, Engkau lah zat yang maha memberi. Itu ya. Jadi doa itu bisa, meskipun ini tidak spesifik untuk Ramadan, tapi kita amalkan di bulan Ramadan, insya Allah bisa menghadirkan semangat ibadah itu tetap terjaga. Apa lagi? Satu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, saya yakin juga sudah hafal. Penting sekali ini kita baca agar hati kita tetap tenang, tetap semangat dalam menghadapi Ramadan, adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala di. Ya Allah, dan yang membolak-balikkan hati, karena di bulan Ramadan nanti ngapunten Bapak Ibu, godaan itu tetap pasti banyak. Godaan dalam arti godaan yang membuat kita tidak mau ibadah. Ya, apalagi kalau sudah menjelang akhir, suasananya sudah menjelang Lebaran itu mayoritas itu bukan semua, banyak yang sudah fokus menyiapkan Lebarannya. Padahal justru di detik-detik terakhir itulah Ramadan sesungguhnya harus dikencengin, kan begitu. Maka doa kita ya Allah, dan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku agar tetap di dalam
ibadah maksudnya Ramadan. Itu ya, jadi hati kita nanti akan tetap tenang. Dia doa yang ketiga yang dianjurkan untuk terus dibaca di bulan Ramadan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu terus mengingatmu, ala dzikrika, terus ingat kepadamu. Misal ngomong-ngomong dari Gusti Allah, insyaallah hati-hati. Ada barang yang bukan miliknya harus diambil, eling Allah, tidak jadi. Orang itu kadang-kadang melakukan maksiat itu kan karena lupa, tidak mengingat Allah. Nek eling Allah terus, insya Allah maksiat itu dapat tercegah. Orang itu berani korupsi itu kan karena lupa dengan Allah. Orang itu berani berbuat zina itu kan karena lupa kalau ada. Maka kita selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami selalu ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadati, dan beribadah dengan ibadah yang baik. Nah, insyaallah tiga doa ini kita amalkan terus di bulan Ramadan, insyaallah akan menjaga semangat kita untuk beribadah itu tidak hanya di awal-awal Ramadan saja seperti yang saya ceritakan tadi, sampai kacang itu mulai seminggu saja. Ini Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah agar puasa ini betul-betul dilakukan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa seluruh anggota badan, termasuk mulut kita itu juga harus puasa, tangan kita dan seluruh anggota yang lain. Maka ada hadis yang cukup menakutkan yang saya bacakan ya, untuk jadi kehati-hatian kita dalam menjaga Ramadan. Ada satu hadis yang cukup menakutkan. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan kotor. Nah, jadi ini yang paling abot poso ini ya. Paling abot nek sekedar luwe kuat, sing paling abot iku njogo niki lisan. Paling berat. Maka ada satu hadis, siapa yang tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan kotor, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh rasa lapar dan hausnya, atau Allah tidak butuh puasa kita. Nah, insyaallah ora butuh puasa kita terus pinten wae. Ya, iki monggo niki dijadikan kehati-hatian. Ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ibadahnya betul-betul dinikmati lahir batin, jangan hanya sekedar lahir. Contohnya kita jangan mungkin betul ya, ada pernah mengalami masa seperti baca Quran itu kurdi bola awalnya jus-jusir dan tetek balik wih jadi 5 lembar balik jadi 3 lembar, artinya ada perasaan kok ini sama jus kok sulit banget tekan di bola awalnya. Nah, itu namanya ibadah yang belum bisa dinikmati, ibadahnya masih sekedar lahir, belum sampai batin. Ibadah itu Bapak Ibu dinikmati insyaallah. Jadi kan baca Quran dengan merasakan nikmat orang kosong itu saat bulan bisa 1 juz bahkan lebih. Kadang-kadang kita itu baru 3 lembar terus rasa capek, alasan ngantuk, terus macam-macam. Nah, ini monggo ya, nanti di bulan Ramadan baca Quran ini diprioritaskan. Nah, bisa ada target khatam. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa
Al-Quran yang cetakan Kemenang itu dengan mau meneliti itu rata-rata setiap juznya itu ada 10 lembar. Itu rata-rata bisa dicek. Rata-rata satu juz itu 10 lembar. Kita punya waktu sholat sehari 5 kali. 10 dibagi 5 benar? 2 lembar. Maka cukup jenengan setelah selesai sholat istiqomah membaca 2 lembar saja. Itu udah terasa satu hari dengan 1 juz. Tidak terasa ya, satu hari 1 juz. Satu hari 1 juz berarti akhir Ramadan hatam. Kan gitu ya, akhir Ramadan hatam. Pengen targetnya mungkin hatam 2 kali ya, tinggal ditambah. Berarti setelah selesai sholat 4 lembar. 4 lembar setelah selesai sholat. Maka tidak terasa dengan satu hari 2 juz. 2 juz Ramadan selesai dengan hatam Quran. Niku rumusnya ngoten. Enteng jadi turun dia. Karena 1 juz itu rata-rata 10 lembar. Nah itu ya yang selanjutnya. Kemudian tips yang selanjutnya agar Ramadan kita jalani dengan semangat yang sama dari awal sampai akhir. Yang keempat, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perbandingannya kita sebagai analoginya Bapak Ibu, kemudian saya 1 minggu terakhir ini kalau tidak salah tak hitung itu ikut acara layar itu 4 kali. Artinya apa? Ada saudara kita yang wis meh poso ternyata ya tetap ditimbali Gusti Allah. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menjamin kita nanti sampai ketemu Ramadan. Maka ketika kita ketemu dengan Ramadan plus ketemu keadaan kondisi fisik sehat, itu merupakan nikmat yang luar biasa yang harus terus kita syukuri. Ada yang ketemu Ramadan tapi yang fisiknya sedang diuji, ada sakit. Nah, maka kita yang ketemu dengan Ramadan plus ditambah fisik kuat untuk ibadah, fisik kuat di masjid, itu nikmat yang luar biasa yang harus terus kita syukuri. Ada satu hadis begini dari Ibunda Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadama. Kanjeng Nabi Bapak Ibu niku nanti tidak akan sholat malam itu ngantek napa niki kakine niku ngantek dulu. Oh bahasanya do bengkak. Itu sampai bengkak kaki. Kemudian istri beliau bertanya, faqalat Aisyah, lima tasna hada ya Rasulullah? Lima tasna hada ya Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, jenengan itu pun dijamin masuk surga. Sudah diampuni segala dosa panjang, pun dijamin masuk surga. Maupun datang ibadah nganti sikil dibuka. Bahasanya apa kata Rasulullah? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku, apakah tidak boleh saya merasa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi lewat itu karena didasari rasa syukur. Ya, Rasulullah dijamin masuk surga, ibadahnya masih seperti ngajak sikil dibuka. Kita belum dijamin, dosa masih banyak, tapi masih kadang-kadang masih meremehkan urusan ibadah, dan ini membuat kita hati-hati. Oke, Bapak Ibu, jadi hamba yang paling bersyukur karena kita betul-betul diberikan nikmat yang luar biasa. Kemudian yang kelima, hendaknya kita merancang semua agenda Ramadan. Dirancang sebaik mungkin. Saya yakin semua takbir sudah merancang, sudah ada jadwal, sudah macam-macam dan sebagainya. Ada target-target yang harus kita kejar, misalnya ditanamkan di dalam hati niki Bapak Ibu. Ya Allah, saya
ingin Ramadan kali ini misalnya sholat 5 waktu saya harus di masjid, dituai bagaimana selama 30 hari saya niat Ramadan 30 hari ini, dan bisa seterusnya ya. Sholat jamaah terus di masjid. Ya Allah, saya tarawih 1 bulan penuh full, saya poso full 30 hari. Ya Allah, saya baca Quran mungkin bisa khatam berapa kali. Nah itu harus kita harapkan di sini. Nah itu yang nanti akan kita jalani selama bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, pengen ketemu Lailatul Qadar apa kudune? Ya nilai iktikaf 10 hari terakhir. Kan begitu. Nah ini hal-hal semacam ini dikuatkan agar betul-betul nanti semangat ibadah kita itu tetap terus terjaga. Yang terakhir dulu, ulama mengatakan Ramadan fursatun littaghyir. Ramadan itu adalah momen terbaik untuk melakukan sebuah perubahan. Pun Ramadan itu gampang banget. Maka kebiasaan kita yang selama ini dianggap belum baik, maka di bulan Ramadan ini, momen Ramadan ini paling tepat untuk membiasakan menjadi lebih baik. Sing biasanya betul nanti di masjid pas Ramadan ini kita mulai terus ke masjid jamaah. Dulu sudah pernah saya ceritakan ada kisah sahabat Nabi yang tidak pernah terlambat, pernah ketinggalan jamaah meskipun rumahnya jauh dari masjid. Sekali tidak jamaah dicari Kanjeng Nabi, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus biasakan. Momen terbaik juga untuk jadi orang yang dermawan. Pas Ramadan sedekah, banyak sedekah. Nanti pasca Ramadan dilanjutkan. Termasuk ibadah-ibadah yang lain. Saya kira ini Bapak Ibu, biasanya saya itu jam 5 sudah selesai, jam 5 tadi baru mulai. Karena ada pergeseran jam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya jam 6 sudah harus di Balai Desa Mertan, Ahad pagi, pengajian Ahad pagi di Balai Desa Mertan. Saya kira itu yang saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu. Mari Ramadan ini kita jadikan momen terbaik untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, termasuk keluarga kita, termasuk jamaah-jamaah kita di masjid. Yang masjid kemungkinan masih butuh dibenahi program-programnya, silakan diperbaiki agar benar-benar dampaknya di masyarakat itu bisa dirasakan menjadi lebih baik. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.